Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Waktu sekira pukul 2 siang, Ujang yang hidup bersama neneknya itu bergegas pergi ke sebuah hutan kecil tak jauh dari kampung tersebut. Seperti biasa, seminggu 2 kali ia akan mencari kayu bakar untuk perapian memasak neneknya. Orang tuanya telah lama menghadap sang kuasa mendahului neneknya karena kecelakaan ketika ia berumur 5 tahun. Dan kini ia telah berusia 22 tahun. Dan selama itulah ia hidup dan dibesarkan oleh neneknya. Sebelum berangkat, ia telah diwanti-wanti oleh neneknya agar tak menebang pohon ketika mencari kayu bakar. Ia hanya boleh mengambil ranting-ranting yang berjatuhan. Sesampainya di hutan kecil itu, dikumpulkannya ranting-ranting kering yang berjatuhan dan mulai diikatnya dengan seutas tali yang ia bawa. Entah mengapa, akhir-akhir ini Ujang selalu melamun. Ia teringat akan orang tuanya yang telah tiada. Ia selalu iri melihat teman-temannya yang masih memiliki orang tua. Untunglah, sang nenek sangat menyayangi cucu satu-satunya tersebut. Tak terasa, langkah kakinya malah memasuki lokasi hutan yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Setelah dirasa cukup kayu bakar yang ia kumpulkan, ia menuju sebuah pohon rindang untuk beristirahat sejenak, lalu duduk di atas sebuah gundukan tanah. Di sela-sela istirahat itulah ia kembali melamun, membayangkan masa depannya kelak jika neneknya telah tiada. Tanpa sadar, ia lalu mengorek-ngorek gundukan tanah itu, lalu tanahnya dilempar-lempar ke sembarang tempat. Nah, setelah itu ia pun bergegas pulang ke rumahnya. Malam harinya, sekira tengah malam, ketika tengah terlelap tidur, ia terbangun ketika mendengar suara dari kejauhan. Ciak-ciak suara anak ayam. Dengan malas ia membuka matanya dan mempertajam pendengarannya. Ayam siapa yang lepas malam-malam begini? Pikirnya saat itu. Suara itu sepertinya terus mendekat ke arah kamarnya dengan diiringi aroma seperti kabel terbakar. Seraya bangkit, ia lalu mengendus-ngendus hidungnya dan mencari-cari jika ada kabel yang terbakar di ruangan kamarnya. Semuanya aman. Belum sirna rasa keheranannya itu, tiba-tiba Ujang. Seseorang dari luar memanggil-manggil namanya, seraya mengetuk-ngetuk jendela kamarnya. Di saat itulah
ia pun mulai merasa ketakutan. Namun entah mengapa juga kakinya seperti tak bisa digerakkan. Ia hanya terpaku memandangi jendela yang diketuk dari luar. Seluruh tubuh Ujang gemetaran, namun tetap hanya mampu menatap jendela. Belum habis rasa takutnya, tiba-tiba jendela kamar terbuka perlahan. Padahal jendela itu terkunci dari dalam. Ketika jendela itu terbuka lebar, ada angin dingin menyeruak masuk dan menerpa tubuhnya. Lalu terlihat seperti tangan hitam berkuku tajam menyembul dan menggapai-gapai bibir jendela. Sontak saja ia pun berteriak-teriak kencang. Ketika berteriak itulah jendela itu tertutup kembali dengan keras, seperti dibanting dari luar. Namun belum sempat ia mengatur napasnya, tiba-tiba terdengar geraman dari pojok kamarnya. Disinilah ia baru mampu menoleh ke arah suara. Namun tak ada siapa-siapa di pojok kamar. Ketakutan pun semakin bertambah. Di saat itulah ia baru teringat Tuhan. Lalu astagfirullah, astagfirullah. Terdengar ucapan istighfar berkali-kali dari mulutnya. Setelah beristighfar itulah ia baru bisa menggerakkan tubuhnya dan berniat hendak keluar kamar. Namun langkahnya terhenti. Tepat di pintu kamarnya, sosok tinggi hitam menghalangi jalannya. Bahkan tubuh sosok hitam itu seperti menembus langit-langit kamarnya. Sontak saja ia pun berteriak-teriak kencang memanggil neneknya. Setelah itu ia pun pingsan. Neneknya yang mendengar teriakan cucunya, tiba-tiba ia terbangun, lalu tergopoh-gopoh menghampiri kamar cucunya. Didapatinya tubuh cucunya itu seperti tertidur di dekat pintu kamar. Lalu ia berusaha membangunkan cucunya tersebut. Beberapa menit berlalu, Ujang pun tersadar. Dengan gemetar ia lalu menceritakan peristiwa yang menimpanya. Neneknya hanya geleng-geleng kepala. Ia tak yakin jika cucunya mengalami hal tersebut. Sebab sepanjang hidup nenek, dari muda sampai tua saat itu, ia menempati rumah itu, belum pernah ada kejadian seram apapun. Bahkan ketika orang tua nenek masih ada, belum terdengar ada kejadian seram di rumah tersebut. Nenek menyebut jika Ujang hanya mengigau. Keesokan malamnya, Ujang merasa jika apa yang ia alami kemarin malam itu seperti benar-benar nyata. Bahkan rasa takutnya itu belum hilang sampai saat itu. Lalu Ujang mengajak Iwan yang sebaya dengannya untuk menginap dan menemani tidur malam itu. Ia takut jika kejadian kemarin malam terulang kembali. Namun Ujang sengaja tak menceritakan kejadian malam kemarin pada temannya itu. Kantuk pun datang. Mereka lalu tidur dalam satu selimut dan saling merapatkan punggungnya. Terdengar dengkuran Iwan yang telah terbang ke alam mimpi. Beberapa saat berlalu. Ketika sedang tertidur pulas itulah ia mendengar dari balik punggungnya suara nafas berat yang memanggil-manggil namanya. Sontak saja ia pun terbangun dan menoleh. Ya. Kembali ia berteriak-teriak, sebab yang ia lihat bukan Iwan yang tidur di sampingnya, melainkan sosok hitam yang kemarin ia lihat. Ia pun terus berteriak-teriak dan pukulan bantal mengenai wajahnya. Di saat itulah ia pun tersadar
dan Iwan telah berada di dekatnya. Lalu, yang ia lihat tadi itu adalah siapa? Nah, dari kejadian yang dialami Ujang itulah lalu diceritakan pada Iwan temannya, dan keesokan harinya Iwan mengajak Ujang menemui kakeknya. Lalu diceritakan kembali kejadian yang ia alami pada kakeknya tersebut. Kakeknya Iwan hanya manggut-manggut, lalu mengajak mereka ke hutan yang 2 hari yang lalu Ujang mencari kayu bakar ke sana. Sepertinya kakeknya Iwan paham dengan apa yang terjadi dengan Ujang. Perjalanan mereka berhenti tepat di sebuah gundukan tanah di bawah pohon rindang. Disinilah Ujang pun tersadar jika beberapa hari yang lalu ia telah duduk di atas gundukan tanah itu dan mengorek-ngorek tanah lalu menghamburkannya ke sembarang tempat. Teringat hal itu, mukanya mendadak pucat dan tubuhnya pun gemetaran. Kakeknya Iwan lalu mengajak mereka jongkok di dekat gundukan tanah itu, lalu merapikannya. Setelah itu, ia berdoa memohon pada Yang Kuasa agar makhluk penghuni gundukan itu berkenan memaafkan kesalahan Ujang yang telah merusak tempat tinggalnya, serta tak mengganggu lagi pada Ujang selamanya. Dan alhamdulillah, malam-malam berikutnya Ujang dapat tidur dengan lelap tanpa ada gangguan dari makhluk seram penghuni gundukan tersebut. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.